Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aularianti dengan NIM 0161519904 dari TI 8. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari modul 7 menggunakan simulator. Pertanyaan yang pertama, apakah yang terjadi jika balon didekatkan dengan baju? Jadi, di sini itu ada 3 buah benda, tapi saya ingin menambahkan 1 balon. Jadi, ada 4. Yang pertama, sweater yang berbahan kain wol. Yang kedua, ada 2 balon yang berwarna kuning sama hijau. Yang ketiga itu ada dinding. Nah, ketika balon didekatkan ke sweater yang berbahan kain wol, si muatan negatif atau elektron dari kain wol ini berpindah ke balon yang berwarna hijau. Lalu, sama halnya dengan si balon yang berwarna kuning. Sebelumnya, ini semua benda yang ada di simulator ini, 4 bendanya itu memiliki muatan yang netral. Kenapa? Karena positif negatifnya itu sama jumlahnya. Di dinding ini sama, di balon yang tadi, yang 2 balon itu sama, dan di sweater juga sama. Balon yang hijau, jika didekatkan dengan sweater itu, dia ditarik oleh sweater karena muatan di sweater itu positif dan muatan di dua balon ini negatif. Sedangkan di tembok, muatan negatif atau elektron yang ada di tembok menjauhi balon tersebut. Lalu, jika balon ini didekatkan oleh balon hijau didekatkan oleh balon yang kuning, maka tolak-menolak seperti ini karena muatan yang ada di dalam balon hijau dan balon kuning ini sama, yaitu elektron. Pertanyaan nomor 2. Apakah yang mempengaruhi perubahan muatan pada balon ketika didekatkan dengan pakaian? Balon terikat oleh wol yang bermuatan listrik ketika didekatkan karena elektron pada balon ditarik oleh material yang memiliki daya tarik yang lemah, yaitu balon, dan menempel pada daya tarik yang kuat, yaitu wol. Bagaimana prinsip gaya Lorentz dari percobaan balon dan kain wol? Bisa kita lihat, prinsipnya adalah karena adanya muatan listrik yang bergerak dalam suatu medan magnet. Pertanyaan yang keempat, jelaskan kaidah tangan kanan yang digunakan untuk menentukan arah gaya Lorentz. Jadi, bisa kita review ingatan kita kembali bahwa kaidah tangan kanan ini sudah dijelaskan pada saat kita SMA, yaitu ada yang seperti ini. Apabila tangan kanan dalam keadaan terbuka, maka jari-jari ini adalah arah induksi yang dilambangkan oleh B. Bisa disamakan dengan B itu medan magnet, dan ibu jari ini itu arus listrik berinisial I. Serta gaya Lorentz-nya itu ke atas. Gaya Lorentz itu berinisial F. Pertanyaan nomor 5. Jelaskan 3 faktor yang mempengaruhi gaya Lorentz. Kuat arus pada kawat, panjang kawat berarus listrik, kuat medan magnet. Pertanyaan yang terakhir. Pertanyaan nomor 6. Jelaskan kesimpulan yang Anda dapatkan setelah menggunakan simulator ini. Kita bisa mengetahui adanya kaidah tangan kanan dan bisa menentukan gaya Lorentz dengan cepat dan tepat. Terima kasih. Saya Aularianti dari TI 8.